Masuk ke liang lahat seminggu. Yang pertama kali keluar dari badan adalah kelopak mata mulai copot dan biji mata keluar seperti bakso, copot, kosong. Kulit kepala mulai mengelupas dan kuku mulai keluar. Sebulan dalam liang lahat, perut mulai menggelembung usus, cacing-cacing mulai berdatangan. Panglima cacing berkata, "Serbu, brownies sudah siap." Mana wajah glowing dengan skincare hitam? Mana yang katanya mancung? Mana yang katanya rambut bak mayang terurai, bibir bak delima merekah, alis bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang, buah dan bintang jadi kenangan. Sampai akhirnya kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Manusia mati meninggalkan kredit. Kalau pernah kita tolong Masjid Al-Muhsinin 2-3 sak semen batu bata kerikil pembebasan tanah, itulah yang akan mengalir. Mereka sholat di Masjid Al-Muhsinin subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, duha. Mereka akan mengirimkan bacaan Yasin. Itulah orang yang beruntung. Tapi kalau tidak, pelit, bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut, bin medit, begitu meninggal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, harta hanya tinggal kenangan. Yatsba'ul mayyita salatun, yang mengiringi mayat ke liang lahat ada 3. Yang pertama maluhu, hartanya hanya sampai pelataran parkir. Yang kedua ahluhu, istrinya, anaknya, mantunya, semua pakai baju hitam datang ke kuburan. Acaranya Men in Black. Selesai acara pemakaman, yarji usnani, mereka pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuman 1. Wa amaluhu, salat yang kau tinggalkan, itulah yang tidak meninggalkanmu. Baca Quran yang kau tinggalkan, itulah yang setia menemanimu. Istri yang katanya sehidup semati sayang, kau hidup aku mati. Yang katanya ini harta kita bersama sayang, berubah menjadi harta gono gini. Kau begono, aku begini. Saudara yang dimuliakan Allah, betapa menyedihkannya manusia kecuali orang-orang yang sadar. Mana surga itu? Mana neraka itu? Mana padang mahsyar? Mana ruh itu? Mana azab kubur? Nantang, sabar. Sampai masanya nanti mati, kau akan melihat secara nyata semua yang nyata sekarang. Suami nyata, istri nyata, anak nyata, rumah nyata, motor nyata, sekarang nyata. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, dicabut malaikat maut, mati. Yang nyata ini menjadi tidak nyata, yang tidak nyata menjadi nyata. Tipis, setipis kulit bawang. Orang sedang ceramah, mati. Orang sedang khutbah, mati. Orang sedang bawa motor, belum tentu. Saya tadi ceramah jam 2 kurang 10. Sekarang sudah jam 3 kurang 10. 1 jam saya ceramah, anak-anak masih fokus. Itu hanya ada di Masjid Al-Muhsinin. Anak-anak fokus. Kenapa anak-anak ini fokus? Karena dikasih makan buah. Anaknya sehat. Saya ceramah di suatu tempat, anaknya lari sana, lari sini, hidung bapaknya ditarik, telinganya, jilbab ibunya. Tapi di sini anak-anak tenang. Masjid Al-Muhsinin 30 tahun akan datang. Apakah masih ada orang sholat di sini? Mereka yang akan mengisi masjid ini, bapak ibu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan undang saya ke masjid ini lagi tausiah, dan saya datang kemari. Waktu itu saya dengan anak-anak bapak ini mengirimkan Al-Fatihah untuk kalian semua. Kita berpikir tentang masa depan, bagaimana kita nanti kita akan mati. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar.
Yang kita bawa mati hanyalah 2 rakaat di tengah malam. Yang kita bawa mati hanyalah 2-3 sak semen batu kerikil bata untuk panti asuhan. Yang kita bawa mati adalah lisan berzikir subhanallah, tahmid, takbir, takbir. Yang kita bawa mati adalah menasehati kawan, jiran dan tetangga. Yang kita bawa mati pas gajian kita ambil minyak 1 kilo, beras 5 kilo, kita bungkus, kita serahkan ke anak yatim. Yang belanja bapak, habis gajian bapak belanja, pulang ke rumah kasih ke istri, istri yang menyerahkan ke anak yatim. Jangan bapak yang menyerahkan. Kalau bapak yang menyerahkan, emak anak yatim cantik, pecah perang dunia ketiga. Manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aneh manusia ini, lahirnya nggak bawa apa-apa. Ketika di dunia mengejar apa-apa, saat mati nggak bawa apa-apa, saat menghadap Allah dihisab apa-apa. Oh, manusia. Begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka terbakar, apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah, andai aku tidak jadi manusia. Kenapa mereka minta jadi tanah? Karena Allah kumpulkan semua hewan binatang, lalu Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Mereka semuanya berubah jadi tanah. Lalu orang kafir berkata, andai aku jadi tanah. Maksudnya, andai aku dulu di dunia jadi binatang, maka sekarang aku jadi tanah. Makanya sekarang banyak manusia bertingkah seperti, nggak ada saya ngomong begitu. Akhirnya sampai juga sudah. Makanya dari tadi saya ngeliat ke sana, ngeliat jam. Rupanya saya sudah 10 menit ngomong di hadapan Bapak Ibu semua. Saya nggak selamanya ngomong 1 jam. Di beberapa tempat 15 menit saya ngomong langsung saya tutup. Kenapa? Jamaahnya nunduk semua. Saudara kita di Palestina, saya berapi-api, ya berair-air. Tapi di Masjid Al-Muhsinin ini, Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau ada yang nanya, apa ceramah Ustaz Somad tadi? Muhasabah, introspeksi diri akhir tahun 30 Desember dan besok adalah hari terakhir. Kapan, di mana, kita akan kemana, dan kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan kita akan mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bekal kita cuma ada 4 ibadah. Apa saja 4 yang ibadah itu? Aduh, aku nggak ingat ternyata. Ibadah badan, ibadah harta, ibadah lisan, ibadah hati. Saya ini orangnya Pak Ustadz kuat ibadah badan. Bagus. Saya nggak bisa ibadah badan Pak Ustadz, tapi saya kasih ibadah harta, transfer. Saya badan nggak kuat, harta juga nggak kuat Pak Ustadz. Ibadah lisan juga nggak kuat Pak Ustadz. Ibadah hati juga nggak kuat Pak Ustadz. Mati aja. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin.